Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri Muhammad Rizky Ramadan dan juga Ayu Syifa Rahmi. Di mana di sini kami akan menjelaskan mengenai Fatwa MUI nomor 11 tahun 2007 tentang pengawetan jenazah demi kepentingan penelitian. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 29 November tahun 2007 telah mengeluarkan fatwa yang berisikan: 1. Pada dasarnya, setiap jenazah itu harus segera dipenuhi hak-haknya, yang antara lain adalah dikuburkan dengan segera. Untuk itu, pengawetan jenazah tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i, hukumnya adalah haram. Yang kedua adalah pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Penelitian dimaksud bermanfaat untuk pengembangan keilmuan, mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar, yakni memberikan perlindungan jiwa atau hifzun nafs, bukan hanya untuk kepentingan praktek semata. Sementara media penelitiannya itu hanya bisa dilakukan dengan media manusia. Poin B, hak jenazah itu sedapat mungkin harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Dan yang terakhir, jenazah yang diawetkan itu untuk penelitian harus dilakukan seperlunya. Selanjutnya, jika penelitiannya itu sudah selesai, maka harus segera dikuburkan dengan ketentuan syariat. Nah, dari fatwa MUI tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang namanya pengawetan jenazah demi kepentingan penelitian itu hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan selama tidak melanggar syarat-syarat tertentu, yang seperti penelitian yang ditujukan harus untuk perlindungan jiwa atau hifzun nafs, yang dimana akan membawa kemaslahatan yang besar bagi manusia, bukan hanya untuk praktek semata. Nah, jadi penelitian atau pengawetan jenazah untuk penelitian yang ditujukan hanya untuk praktek semata itu adalah hukumnya menjadi haram. Walaupun pengawetan jenazah demi kepentingan penelitian ini hukumnya adalah mubah, akan tapi hak-hak jenazah itu harus tetap ditunaikan, karena walaupun sudah meninggal, jenazah mempunyai hak-haknya sendiri, seperti dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Nah, setelah itu boleh dilakukan pengawetan terhadap jenazah untuk penelitian tadi, akan tetapi apabila sudah selesai, maka jenazah tersebut harus segera dikuburkan sesuai dengan syariat Islam. Dalam menyandarkan putusan tersebut, argumen tersebut, MUI menyandarkan fatwa tersebut pada Al-Quran, hadis, kaidah-kaidah, dan juga pendapat dari ulama. Yang pertama dari Al-Quran surah Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu sudah diciptakan dan dimuliakan daripada makhluk-makhluk lain yang sudah diciptakan, dan diberikan kelebihan baginya rezeki. Lalu ayat yang kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nah, ini sama kurang lebih dengan ayat yang pertama, di mana Allah itu menjadikan segala yang ada di bumi itu untuk manusia. Yang ketiga, ayat Quran surah Yunus ayat 92, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Nah, jadi dari ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah menyelamatkan badan manusia supaya manusia itu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu lengah dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, ayat selanjutnya adalah Quran surah Al-Mursalat ayat 25 sampai 27. Alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Nah, artinya, bukankah kami menjadikan bumi tempat untuk berkumpul orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Dan yang terakhir adalah Quran surah Abasa ayat 18 sampai 21. Min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah tsumma as-sabila yassarah tsumma amatahu fa'aqbarah. Nah, jadi Allah menciptakan manusia itu dari setetes mani, lalu Allah menciptakannya, lalu menentukannya, kemudian Ia memudahkan jalannya, kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Nah, selain dari Al-Quran, MUI juga menyandarkan fatwa tersebut dari hadis Rasulullah. Di antaranya adalah hadis yang diambil dari kitab Al-Hawi Al-Kabir, juz 3, halaman ke-6.
farada ala ummati ghuslu mautaha wassalatu 'alaiha wa dafnuha. Ya, diwajibkan atas umat Islam untuk memandikan, mensalatkan dan menguburkan jenazah. Hadis kedua adalah hadis riwayat muttafaqun alaih, ighsilu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi saubai. Jadi mandikanlah jenazah dengan air dan daun bidara dan kafanilah ia di dalam dua pakaiannya. Yang ketiga adalah hadis riwayat Malik, Ibnu Majah dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. La tukassirha fa inna kasraka iyyahu mayyitan ka kasri iyyahu hayya. Artinya janganlah engkau memecahkan atau merusak tulang jenazah, karena merusak tulang jenazah yang telah meninggal, seseorang yang telah meninggal, merupakan sebagaimana perbuatan merusak tulang seorang yang masih hidup. Dan yang terakhir hadis riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah, kasru azmil mayyiti ka kasri azmil mayyiti fil ism. Nah, memecahkan tulang seseorang yang telah meninggal hukumnya berdosa sebagaimana perbuatan merusak tulang orang yang masih hidup. Jadi selain kedua hal tersebut dari Al-Quran dan hadis, MUI juga menyandarkan fatwanya didasarkan kepada kaidah-kaidah fiqhiyah. Nah, yang pertama kaidah darul mafasidi muqaddamu ala jalbil masalih, mencegah kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Kaidah yang kedua ad-daruratu tubihul mahzurat, kondisi darurat memperbolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang. Yang ketiga ad-daruratu tuqaddiru biqadariha, kebolehan melakukan hal yang darurat itu dihitungkan seperlunya. Yang selanjutnya iza ta'aradat mafsadatani aw dararani ru'ya a'zamahuma dararan birtikabi akhafihima. Apabila ada dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil. Dan kaidah yang terakhir, hurmatul hayyi a'zamu min hurmatil mayyit. Kehormatan seorang yang hidup lebih agung daripada kehormatan seseorang yang mati. Baiklah, saya Aisyah Rahmi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Rizky Ramadan. Seorang mufti Mesir yang bernama Syekh Yusuf Al-Jawi, beliau menyatakan bahwa hukum menjadikan jenazah sebagai objek penelitian bagi mahasiswa di Fakultas Kedokteran itu adalah mubah dengan dalil qiyas aulawi dan kaidah darurat, yaitu dianalogikan dengan kebolehan melakukan pembedahan terhadap perut jenazah perempuan yang hamil untuk menyelamatkan janinnya yang masih hidup, yang memang masih berada dalam kandungannya. Berdasarkan dasar-dasar hukum yang sudah dikemukakan oleh MUI di atas atau yang di slide sebelumnya tadi, bisa kita lihat bahwa dalam penetapan ketentuan tentang hukum pengawetan mayat demi kepentingan penelitian itu diusahakan untuk mencari dasar putusan dari dalil Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran sendiri dapat kita lihat, yaitu dalam Quran surah Al-Isra ayat 70, Quran surah Al-Baqarah ayat 28, Quran surah Yunus ayat 92, Quran surah Al-Mursalat ayat 25 sampai dengan 26, dan Quran surah Abasa ayat 18 sampai dengan 21. Jadi dari dalil-dalil di atas memang tidak ada yang secara spesifik menerangkan bahwa tentang kebolehan pengawetan jenazah demi kepentingan penelitian. Tetap melainkan dalil-dalil tersebut itu hanya berisikan tentang kemuliaan manusia atas makhluk lainnya, siklus hidup manusia, serta manusia mempunyai fungsi sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Sehingga hal itulah yang mendorong Majelis Ulama Indonesia itu untuk menggali lebih jauh bagaimana tentang hukum pengawetan jenazah ini. Selain dari Al-Quran tadi, Majelis Ulama Indonesia juga mendasarkan fatwanya dari hadis Rasulullah SAW, di mana di antara hadis-hadis yang sudah dimukakan sebelumnya tadi, yakni kitab
Al-Hawi Al-Kabir Juz 3 halaman 6 yang mewajibkan mayit agar segera dimandikan, disalatkan, dan dikuburkan. Terus ada hadis riwayat muttafaq mengenai perintah untuk memandikan jenazah dan mengafaninya. Selanjutnya ada juga hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud yang memang secara garis besar berisi tentang larangan merusak jenazah karena dianalogikan dengan merusak tulang manusia yang masih hidup. Nah, dari dalil Al-Quran maupun hadis yang telah kita lihat di atas tadi memang tidak menjawab sepenuhnya mengenai hukum pengawatan jenazah itu untuk kepentingan penelitian, karena memang sifatnya itu terlalu umum, sehingga akhirnya Majelis Ulama Indonesia itu berijtihad dengan menggunakan kaidah-kaidah maslahat untuk menentukan hukum, di mana MUI juga mempertimbangkan bagaimana sih dampak dari pengawetan jenazah untuk penelitian ini. Apakah memang membawa lebih banyak maslahat atau justru mendatangkan kemudaratan nantinya. Selain itu, MUI juga memutuskan fatwanya berdasarkan pendapat Syekh Yusuf Al-Jawi, seorang mufti Mesir tadi, mengenai kebolehan pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian jika memang penelitian tersebut nantinya akan berperan vital dalam kemaslahatan manusia di masa yang akan datang. Nah, dari dasar-dasar itulah MUI memutuskan dan mengeluarkan fatwa bahwasanya pengawetan jenazah untuk kepentingan penelitian itu hukumnya diperbolehkan selama penelitian tersebut memang memenuhi syarat-syarat tertentu atau sesuai dengan syariat sebagaimana yang sudah dikemukakan di awal tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Jadi selain kedua hal tersebut dari Al-Quran dan hadis, MUI juga menyandarkan fatwanya didasarkan kepada kaidah-kaidah fikih. Nah, yang pertama kaidah Darul Mafasidi Muqaddamu ala Jalbil Masalih, mencegah kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Kaidah yang kedua Ad-Daruratu Tubihul Mahzurat, kondisi darurat memperbolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang. Yang ketiga Ad-Daruratu Tuqaddiru biqadariha, kebolehan melakukan hal yang darurat itu dihitungkan seperlunya. Yang selanjutnya iza ta'aradat mafsadatani aw dararani ru'ya a'zamahuma dararan birtikabi akhafihima. Apabila ada dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang risiko bahayanya lebih kecil. Dan kaidah yang terakhir, hurmatul hayyi a'zamu min hurmatil mayyit, kehormatan seorang yang hidup lebih agung daripada kehormatan seseorang yang mati. Baiklah, saya Aisyah Rahmi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Rizky Ramadan, seorang mufti Mesir yang bernama Syekh Yusuf Al-Jawi. Beliau menyatakan bahwa hukum menjadikan jenazah sebagai objek penelitian bagi mahasiswa di Fakultas Kedokteran itu adalah mubah dengan dalil qiyas aulawi dan kaidah darurat, yaitu dianalogikan dengan kebolehan melakukan pembedahan terhadap perut jenazah perempuan yang hamil untuk menyelamatkan janinnya yang masih hidup, yang memang masih berada dalam kandungannya. Berdasarkan dasar-dasar hukum yang sudah dikemukakan oleh MUI di atas atau yang di slide sebelumnya tadi, bisa kita lihat bahwa dalam penetapan ketentuan tentang hukum pengawetan mayat demi kepentingan penelitian itu diusahakan untuk mencari dasar putusan dari dalil Al-Quran dan hadis.
dari Al-Quran sendiri dapat kita lihat, yaitu dalam Quran surah Al-Isra ayat 70, Quran surah Al-Baqarah ayat 28, Quran surah Yunus ayat 92, Quran surah Al-Mursalat ayat 25 sampai dengan 26, dan Quran surah Abasa ayat 18 sampai dengan 21. Jadi dari dalil-dalil di atas memang tidak ada yang secara spesifik menerangkan bahwa tentang kebolehan pengawatan jenazah demi kepentingan penelitian. Nah, tetap melainkan dalil-dalil tersebut itu hanya berisikan tentang kemuliaan manusia atas makhluk lainnya, siklus hidup manusia, serta manusia mempunyai fungsi sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Sehingga hal itulah yang mendorong Majelis Ulama Indonesia itu untuk menggali lebih jauh bagaimana tentang hukum pengawatan jenazah ini. Nah, selain dari Al-Quran tadi, Majelis Ulama Indonesia juga mendasarkan fatwanya dari hadis Rasulullah SAW, di mana di antara hadis-hadis yang sudah dimukakan sebelumnya tadi, yakni kitab Al-Hawi Al-Kabir Juz 3 halaman 6, yang mewajibkan mayit agar segera dimandikan, disalatkan, dan dikuburkan. Terus ada hadis riwayat muttafaq mengenai perintah untuk memandikan jenazah dan mengafaninya. Selanjutnya ada juga hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud yang memang secara garis besar berisi tentang larangan merusak jenazah karena dianalogikan dengan merusak tulang manusia yang masih hidup. Nah, dari dalil Al-Quran maupun hadis yang telah kita lihat di atas tadi, memang tidak menjawab sepenuhnya mengenai hukum pengawatan jenazah itu untuk kepentingan penelitian, karena memang sifatnya itu terlalu umum. Sehingga akhirnya Majelis Ulama Indonesia itu berijtihad dengan menggunakan kaidah-kaidah maslahat untuk menentukan hukum, di mana MUI juga mempertimbangkan bagaimana sih dampak dari pengawatan jenazah untuk penelitian ini. Apakah memang membawa lebih banyak maslahat atau justru mendatangkan kemudaratan nantinya. Nah, selain itu, MUI juga memutuskan fatwanya berdasarkan pendapat Syekh Yusuf Al-Jawi, seorang mufti Mesir tadi, mengenai kebolehan pengawatan jenazah untuk kepentingan penelitian jika memang penelitian tersebut nantinya akan berperan vital dalam kemaslahatan manusia di masa yang akan datang. Nah, dari dasar-dasar itulah MUI memutuskan dan mengeluarkan fatwa bahwasanya pengawatan jenazah untuk kepentingan penelitian itu hukumnya diperbolehkan selama penelitian tersebut memang memenuhi syarat-syarat tertentu atau sesuai dengan syariat sebagaimana yang sudah dikemukakan di awal tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Dari Al-Quran tadi, Majelis Ulama Indonesia juga mendasarkan fatwanya dari hadis Rasulullah SAW, di mana di antara hadis-hadis yang sudah dimukakan sebelumnya tadi, yakni kitab Al-Hawi Al-Kabir Juz 3 halaman 6, yang mewajibkan mayit agar segera dimandikan, disalatkan, dan dikuburkan. Terus ada hadis riwayat muttafaq mengenai perintah untuk memandikan jenazah dan mengafaninya. Selanjutnya ada juga hadis riwayat Ibnu Majah
dan Abu Daud yang memang secara garis besar berisi tentang larangan merusak jenazah karena dianalogikan dengan merusak tulang manusia yang masih hidup. Nah, dari dalil Al-Quran maupun hadis yang telah kita lihat di atas tadi, memang tidak menjawab sepenuhnya mengenai hukum pengawatan jenazah itu untuk kepentingan penelitian, karena memang sifatnya itu terlalu umum, sehingga akhirnya Majelis Ulama Indonesia itu berijtihad dengan menggunakan kaidah-kaidah maslahat untuk menentukan hukum, di mana MUI juga mempertimbangkan bagaimana sih dampak dari pengawatan jenazah untuk penelitian ini. Apakah memang membawa lebih banyak maslahat atau justru mendatangkan kemudaratan nantinya. Selain itu, MUI juga memutuskan fatwanya berdasarkan pendapat Syekh Yusuf Al-Jawi, seorang mufti Mesir tadi, mengenai kebolehan pengawatan jenazah untuk kepentingan penelitian jika memang penelitian tersebut nantinya akan berperan vital dalam kemaslahatan manusia di masa yang akan datang. Nah, dari dasar-dasar itulah MUI memutuskan dan mengeluarkan fatwa bahwasanya pengawatan jenazah untuk kepentingan penelitian itu hukumnya diperbolehkan selama penelitian tersebut memang memenuhi syarat-syarat tertentu atau sesuai dengan syariat sebagaimana yang sudah dikemukakan di awal tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Indonesia itu berijtihad dengan menggunakan kaidah-kaidah maslahat untuk menentukan hukum, di mana MUI juga mempertimbangkan bagaimana sih dampak dari pengawatan jenazah untuk penelitian ini. Apakah memang membawa lebih banyak maslahat atau justru mendatangkan kemudaratan nantinya. Selain itu, MUI juga memutuskan fatwanya berdasarkan pendapat Syekh Yusuf Al-Jawi, seorang mufti Mesir tadi, mengenai kebolehan pengawatan jenazah untuk kepentingan penelitian jika memang penelitian tersebut nantinya akan berperan vital dalam kemaslahatan manusia di masa yang akan datang. Nah, dari dasar-dasar itulah MUI memutuskan dan mengeluarkan fatwa bahwasanya pengawatan jenazah untuk kepentingan penelitian itu hukumnya diperbolehkan selama penelitian tersebut memang memenuhi syarat-syarat tertentu atau sesuai dengan syariat sebagaimana yang sudah dikemukakan di awal tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Nah, dari dasar-dasar itulah MUI memutuskan dan mengeluarkan fatwa bahwasanya pengawatan jenazah untuk kepentingan penelitian itu hukumnya diperbolehkan selama penelitian tersebut memang memenuhi syarat-syarat tertentu atau sesuai dengan syariat sebagaimana yang sudah dikemukakan di awal tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Memang memenuhi syarat-syarat tertentu atau sesuai dengan syariat sebagaimana yang sudah dikemukakan di awal tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyampaikan hasil fikih di bidang pengawatan jenazah ya. Jadi sama seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa materi-materi yang kita ambil itu adalah cara mengambil hukumnya ya. Bukan menyimpulkan hukumnya haram, halal tidak, tapi caranya dulu. Jadi cenderung kepada usul fikih dan cenderung kepada qawaid fikih ya. Nah, apa tujuan akhirnya? Kompetensi akhirnya kan pada akhirnya kawan-kawan bisa menyimpulkan materi masalah di masyarakat nantinya. Ada masalah ini, pian bisa menyimpulkan. Ada masalah kasus di beda, pian bisa menyimpulkan. Karena apa?
ada kiasan taklid ya, mengkias taklid dari permasalahan yang ada di MUI atau permasalahan masalah fikih yang ada di MUI ini ya. Nah, yang dibahas oleh kawan-kawan tadi tentang penguatan jenazah untuk kepentingan penelitian tahun 2007. Jadi 2007 sudah dibahas tentang bagaimana pengawatan jenazah ketika dihubungkan dengan penelitian ya. Nah, jadi kenapa ada menimbang nanti juga di paragraf bagian segmen kedua juga akan saya jelaskan kenapa ada istilah menimbang ini ya. Nah, kalimatnya adalah bahwa kepentingan jenazah ini adalah untuk nih ya, untuk bidang medis ya. Jadi kepentingannya untuk bidang medis dulu. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui karakter dalam tubuh kalau tidak mengetahui medisnya dulu ya. Yang kedua, untuk kepentingan penelitian. Yang ketiga, tentu hal ini dihubungkan dengan kasus di masyarakat dengan di MUI, maka diperlukanlah dasar hukum bagi masyarakat atau tenaga medis yang akan melaksanakan penelitian untuk membedah jenazahnya. Dalil pertama sudah dibahas tadi bahwa Allah ciptakan manusia itu sebagai ciptaan. Kemudian yang kedua juga Allah ciptakan manusia itu di langit dan di bumi untuk bersosial dan sebagainya. Kemudian sebagai pembelajaran juga ada ayat ketiga. Ayat keempat bahwa Allah jadikan bumi itu untuk berkumpul, untuk belajar bersama ya. Kemudian juga ayat kelima itu untuk bagaimana ciptaan sebaik-baik penciptaan ya. Artinya Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Hadis yang kedua mengenai farada alayya ala ummati ghusl mautah wa salatu alayya wa dufnuha. Pertama, dasarnya dulu bahwa orang yang sudah meninggal itu harus disolatkan, dimandikan, disolatkan, dan dikuburkan atau dikafankan, dikuburkan ya. Itu dalam kitab Al-Hal Kabir juz 3. Yang kedua, mandikanlah jenazah. Keempat, janganlah engkau merusak. Nah, ini kasus ya. Akan muncul mungkin nanti di masyarakat pian bagaimana jika kasusnya itu adalah memindah kubur karena mungkin tanahnya rusak atau longsor atau dia akan dijadikan sebuah rumah atau tanahnya bermasalah atau gara-gara wakaf bermasalah ya. Nah, ini bisa dijadikan dalil nih kalau pian ingat hafal hadis ini bagus lah. La tukassirha fa inna kasraha iyyahu maitan fa kasrika iyyahu hayyan. Janganlah engkau memecahkan atau merusak tulang jenazah karena merusak tulang jenazah itu sebagaimana perbuatan merusak tulang yang masih hidup. Jadi yang kita lakukan terhadap mayit itu seperti mereka juga masih hidup. Ya. Jadi jaga adab ketika mandikan jenazah pun sama. Jangan begisong bener apakah gosok lantai jangan. Apalagi sikat kawat begini ada boleh. Kenapa? Karena kita memandikan itu seperti halnya mereka masih hidup, janganlah engkau berlebihan, apalagi kekerasan mencabut gigi palsu misalnya apa yang sudah kalau lagi pacul ya tapi kalau masih pacul bisa silahkan ya. Kemudian tangannya harus dirapikan ke dada, makanya ketika meninggal langsung diangkat ke dada supaya jangan terlalu keras kan ya. Kalau sudah keras kalau gigi angkat-angkat dilamahkan ya. Nah, biasanya yang memandikan jenazah itu sambil juga dilambut-lambuti ya, diurut-urut lambut supaya dia kalau dibelok-belokkan ya. Nah, ketika sudah belokkan dihendak ke atas seperti orang sholat ya. Nah, jadi jangan juga menyiramnya berlebihan, apalagi pakai mesin tembak pun cucian mobil, wah ada boleh ya. Apalagi mesin yang alat kebakaran itu juga ada boleh. Jadi memang harus menggunakanlah alat-alat yang memang wajar ya, sewajarnya. Nah, berbeda jika memang kasusnya semua kita akan bahas karena mungkin kasus COVID atau sebagainya, beda lagi kasusnya ya. Termasuk juga orang yang meninggal karena terbakar atau karena lama itu biasanya melepuh, jadi karena banyak mandikannya ya. Bahkan ada juga membolehkan untuk tayamumkan saja karena kalau dimandikan hancur misalnya, itu bisa juga ada kasus-kasus tersendiri ya. Nah, kasru azmil maiti kasri azmil maiti fil ismi. Nah, ini juga ada kasus. Jadi janganlah sampai kita merusak hukumnya berdosa seperti hanya dia masih hidup ya. Kaidah sadu zariah juga sama ya, karena sadu zariah itu menutup kemungkinan ya. Jadi kalau kita buka
berarti nanti karena banyak orang merusak jenazah orang, maka ditutup kemungkinan jangan merusak jenazah, boleh. Tapi nanti ada eh, kebaikannya ya. Contoh di sini kaidah fikihnya darul mafasid muqaddamun al jalil masalah, mencegah kemafsadatan lebih dahulukan daripada menarik kemaslahatan. Dan ini mungkin digunakan oleh para ahli tim di MUI. Mungkin ada kasus di mana penelitian lebih penting ya, meskipun masalah sudah dikuburkan tapi penelitian harus penting. Bagaimana kita bisa melihat apakah dia diracun kah, apakah dia meninggal karena dipukul kah atau sebagainya, itu otopsinya ya, otopsinya harus dilihat penelitiannya ya. Bahkan ada juga setelah dikuburkan setelah 1 minggu atau dua hari kemudian 3 hari diangkat kembali oleh kepolisian untuk diotopsi untuk mencari apakah dia meninggal secara murni meninggal atau memang ada yang datang dari luar entah dipukul atau racun atau sebagainya ya. Ad-darurat tubil mauzurat. Nah, ini juga nanti pian akan ini sering nih digunakan kaidah fikih ini. Jadi kalau bisa dihafal ya bagus lagi ya. Yang sudah hafal alhamdulillah. Tinggal implementasinya aja lagi diperbanyak ya. Ad-darurat tubil mauzurat, konteks darurat ini diperbolehkan tapi ya hanya dibatasi nanti. Tapi bukan semuanya ya, dibatasi saja ya. Nih, ad-daruratu tuqaddar bi qadriha. Anda hafal kaidah ini, 3 kaidah ini udah sering banyak sekali kasus-kasus fikih di masyarakat, fikih-fikih umum, pakai fikih kemasyarakatan yang menggunakan kaidah ini cukup sudah menjawab. Ya, ad-daruratu bil mahzurat, ad-darurat tuqaddaru bi qadriha. Aku ya terpaksa jarang minum obat ini jam meskipun haram ya karena sabar, ad-darurat bil mahzurat boleh tapi bi qadriha, kadarnya apakah tidak ada lagi yang membolehkan haramnya atau tidak ada lagi yang membolehkan karena konteks keharamannya bagaimana? Jika makan tadi mudarat ini banyak jangan lagi. Makan ular misalnya untuk kebaikan ini tidak bisa karena konteksnya apa? Konteksnya biqadrihanya tidak terpenuhi karena masih ada yang halal ya. Nah, kemudian idza ta'arat mafsadatani aw dararani ru'i a'zamu daran birtikabi akhafima. Memang kita katakan ada mudaratnya tapi kita ambil yang lebih sedikit mudaratnya. Dulu ada pernah berkisah yang guru kita bertakun kayak apa misalnya kita ingin memilih satu pemimpin daerah DPRD atau DPRD kota sebagainya. 1 orang, 2 orang misalnya, anggap 2 orang, 2 pilihan lagi. Satunya pemabuk, satunya penzina. Tapi harus milih juga, karena kita sebagai masyarakat itu memilih. Maka carilah yang akhafu uma dararat, yang paling sedikit mudaratnya mana, pilih dia. Mungkin dia lebih baik dibanding yang ini. Nah itu. Mau kada mau kan, tidak ada lagi, makanya pilihlah yang terbaik. Jangan ketika dipilih, ingat ketika sudah terpilih lupa dia. Ini kebanyakan kayak gini nih. Datang di tempat-tempat yang terkenal saja. Sementara yang dulu dia milih juga dia akan dihargai lagi. Inilah bebannya, beratnya tanggung jawab karena nanti di akhirat kepada kita sebagai anggota legislatif atau anggota DPR dan sebagainya. Tanggung jawabnya berat. Ya, tapi kalau mau silahkan asal mau menyampaikan hak masyarakat dan aspirasi masyarakat dan tidak mengambil hak uang masyarakat. Karena nanti ada uang-uang masyarakat itu yang memang pada praktiknya harus diserahkan kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Nah, ketika dia menang di kota Banjarbaru, dia kalah misalnya di daerah sini, dia kan mau datang nggak boleh, harusnya datangi semua. Semua masyarakat itu adalah perwakilan, ya. Jadi menang atau kalah tetap saja datangi sebagai bagian bukti tanggung jawab kita. Dan rata-rata para khalifah-khalifah dulu itu kalau sudah menjadi khalifah itu jarang yang kaya. Ya. Sekarang malah kebalikannya mungkin, wallah alam saya tidak tahu juga apakah mengkayakan diri atau tidak. Tapi ada juga yang baiknya. Ada yang baik, ada juga yang mungkin mudarat. Nah, tergantung masing-masing iman, tergantung masing-masing kondisi saja. Ya. Kemudian hormatul hayy a'zamu min hormatil mayyit. Kehormatan seorang yang hidup lebih agung daripada kehormatan seorang yang mati. Juga ini dibahas dalam konteks bagaimana jika kita ingin menggunakan jenazah untuk penelitian ya, dan seterusnya sudah dibahas tadi. Maka pada dasarnya sudah terpenuhi silakan, tidak boleh ya. Artinya penguatan jenazah tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syar'i hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Bukan mumi-mumi, makanya tadi istilahnya ada dari Mesir ya, karena banyak mumi-mumi itu Yusuf al-Azawi itu bukan Jawi ya, bukan Jawi, al-Jawi al-Jawi Jawa berarti ya. Karena konteksnya pada waktu itu banyak sekali orang mumi, orang Mesir itu memumikan ya, kucing dimumikan, bahkan tapi kita Banjar juga ada memumikan iwak padi, itu mumi versi Banjar. Setahun kancangnya iwak haruan, setahun iwak kancangnya iwak nila. Haruan nila apalagi itu papuyu setahun kada busuk diawetkan. Harap kalau orang Banjar baunya menyenangat tapi ketika digoreng luar biasa nyamannya ya. Ada ki timun nipis, ada ki bawang putih digoreng, bawang habang buat wah
tahu lagi ya itu ya Allah. Wah, kuitan gini lewat kereta heran lagi. Saking nikmatnya makan tengah hari, apalagi tengah hari kalau nambah makan kipas, kipas, kipas. Makanya sama di beberapa pertemuan saya ingatkan lagi belajar itu ujung-ujung. Jangan belajar sambil munjung, sambil nonton TV, sambil chatting, sambil ini kada benar ya, kada benar. Khawatir berkah ilmu hilang gara-gara kita tidak berada dengan ilmu itu sendiri ya. Oke, lanjut yang kedua. Tentu hifdzun nafs itu juga dipakai, tapi untuk kepentingan penelitian itu juga menjadi media untuk pembelajaran ya. Hak jenazah sudah dipakai, sudah diselesaikan. Kemudian jika memang diharuskan, silahkan saja, tapi dengan syarat orang yang melakukan penelitian tersebut memang orang yang kompetensinya memang tidak diragukan lagi ya. Demikian mengenai fatwa tentang dalil-dalil kaidah fikih tentang menggunakan hak-hak jenazah dalam kepentingan penelitian. Mungkin nanti akan muncul kasus-kasus yang lain. Silakan pian komentar di bawah, berikan contoh kasus yang pola kaedahnya ini. Carikan satu kasus kaedah fikih ya, yang kaedahnya boleh pian ambil dari satu kasus di sini. Darul Mafasid Muqaddam Najal Masalih, pian tulis teksnya di copy, tuliskan, kemudian pindahkan ke komentar, berikan contoh Anda apa. Ya, jadi komentar di bawah hari ini berikan contoh daripada kaidah ini. Selain resume lain lagi ya, resume silakan. Ini untuk tambahan Anda belajar dan Anda hadir di waktu pembelajaran ya. Nanti juga di part 2 saya jelaskan kembali ada juga ini ya. Yang kedua, boleh Anda menggunakan kaidah ini. Misal Anda mengkopas ini, kondisi darurat membolehkan hal-hal yang sebenarnya darurat. Anda berikan contohnya apa? Silakan berikan contoh di bawah. Satu aja, jangan banyak-banyak ya. Yang ketiga, kaidah darurat taqadur bi qadriha. Satu kaidah saja. Satu kaidah, kemudian apa contohnya? Silakan Anda masukkan 3 kaidah ini, copy. Mungkin kalau ada PDF-nya Anda ketik, Anda copy judulnya, Anda masukkan ke komen YouTube, Anda copy masuknya, komen masuk, Anda copy masukkan ke YouTube. Kalau tidak bisa, silakan saja berikan ketik bahasa mencegah kemufsadatan lebih dahulu diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Contohnya, silakan beri contohnya. Nomor 2, kondisi darurat membolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang. Contohnya, silakan Anda kembangkan pemahaman Anda mengenai kaidah fikih yang kemarin. Boleh kaidah fikih yang kemarin atau ingin kasus yang baru, silakan. Nanti saya akan baca, saya akan lihat. Jika YouTube-nya tidak menyebutkan nama Anda, silakan berikan nama Anda di dalamnya. Kalau saya pakai name ya, nanti ada penipuan, ramai sekarang penipuan nih. Menggunakan nama rektor, nama ketua, nama prodi, bahkan saya ngajar juga ada di bawah nama saya. Baik, jadi hati-hati dengan penipuan pulsa dan sebagainya. Atau minta ini, jangan. Karena UIN nggak ada pernah minta-minta, yang ada malah memberi biasanya. Ya. Dosennya juga sama, siapapun dosennya minta-minta udah boleh. Ya, udah boleh itu. Tapi kalau memberi silakan. Misalnya Anda antari buah ke UIN, silakan. Kami tunggu aja dia Fakultas Syariah ini. Ya silakan antari antari buah dari hulu sungai misalnya. Bawalah, jangan ke Banjar tuh HMJ harus datanglah ke sini. Saya di HTN, tapi kadang kita jarang ketemu karena Anda di HK ya. Tapi ya singgahlah ke seberapa. Ini ada titipan dari rumah apa ya sekarang. Rambutan Pak, apa Anda ke rambutan sekarung sini habis ya kena di fakultas ini ada yang makan ya. Itu silakan. Tapi kalau saya minta pulsa, saya minta kuota, saya minta tiket, saya minta hotel, jangan. Itu penipuan. Rektor kan minta, jangan. Rektor sudah banyak duit, terus lagi minta duit. Dekan apalagi, nggak usah lagi. Jadi jangan tertipu dengan hal. Sekarang lagi ya, angkatan baru nih banyak sekali. Bahkan nelpon dengan nelpon nama lain, tapi dengan saya dari dekan FKIP Syariah aja, itu ada jelas itu. Jadi teleponnya, modal mereka. Modal ya, jadi hati-hati. Kalau perlu bisa, bahkan bisa bahasa Banjar mereka. Bahasa Banjar ada juga. Yang di UPB bahasa Banjar dia. Nah, itu ya hati-hati. Nomor 3, kebolehan dari itu diutang sepenuhnya. Silakan Anda ketik, kemudian Anda tuliskan di komentar apa contoh Anda. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Lanjutkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota 2 orang, yaitu saya sendiri, Husnul Khatimah, dan Alia Zaratun Nufus. Di sini kami ingin menyampaikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi. Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan. Yang dalam prakteknya dapat dilakukan melalui
melalui upaya preventif agar tidak terkena penyakit dan berobat penakala sakit agar diperoleh kesehatan kembali, yaitu dengan imunisasi. Imunisasi adalah sebagai salah satu tindakan medis untuk mencegah terjangkitnya penyakit tertentu dan juga bermanfaat untuk mencegah penyakit berat, kecacatan, dan kematian. Namun ada penolakan sebagian masyarakat terhadap imunisasi, baik karena pemahaman keagamaan bahwa praktek imunisasi dianggap mendahului takdir maupun karena vaksin yang digunakan diragukan kehalalannya. Nah, atas dasar pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang imunisasi untuk digunakan sebagai pedoman. Nah, selanjutnya itu ketentuan hukum imunisasi. Yang pertama, imunisasi pada dasarnya adalah dibolehkan atau mubah. Nah, jadi imunisasi ini dasarnya boleh karena ia sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh atau imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Yang kedua yaitu vaksin imunisasi wajib menggunakan yang halal dan suci. Nah, jadi bahan yang digunakan dalam pembuatan vaksin imunisasi tadi harus bahan yang halal dan suci. Nah, yang ketiga itu vaksin imunisasi yang mengandung bahan haram atau najis hukumnya haram. Nah, jadi kita tidak boleh menggunakan vaksin imunisasi jika yang vaksin imunisasi tadi dibuat dari bahan-bahan yang haram atau najis. Yang keempat, vaksin imunisasi yang mengandung bahan haram atau najis tidak boleh. Nah, jadi kita tidak boleh menggunakan vaksin imunisasi yang mengandung bahan haram atau najis. Nah, di sini ada pengecualian. Nah, kecuali ada 3 kondisi yang membolehkan kita menggunakannya. Yang pertama yaitu karena kondisi darurat atau hajat. Nah, jika dalam keadaan darurat, maka kita dibolehkan menggunakan vaksin imunisasi tadi. Nah, yang kedua yaitu belum ditemukannya bahan vaksin yang halal dan suci. Nah, jadi kita dibolehkan menggunakan vaksin yang haram atau najis tadi karena dalam keadaan darurat dan selama belum ditemukannya bahan vaksin yang halal atau suci. Nah, kemudian adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Nah, selanjutnya itu wajib vaksin imunisasi ketika seorang terancam jiwanya jika tidak melakukan vaksin imunisasi. Nah, jadi dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa. Nah, berdasarkan pertimbangan para ahli yang dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib. Nah, yang keenam yaitu haram hukumnya melakukan vaksin imunisasi jika menimbulkan dampak membahayakan atau darar. Nah, jadi imunisasi tidak boleh dilakukan jika sudah dipertimbangkan oleh para ahli yang dipercaya kalaunya seseorang itu melakukan vaksin imunisasi akan menimbulkan dampak yang membahayakan pada dirinya. Nah, maka vaksin imunisasi tadi tidak boleh disuntikan kepada seseorang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dasar hukum yang menjadi sandaran Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwanya, yaitu salah satunya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, yang artinya barang siapa yang menghidupkan seseorang maka dia bagaikan menghidupkan manusia semuanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Nah, jadi di dalam ayat tersebut dapat kita pahami bahwa siapa yang menjaga kehidupan seorang manusia, dia seolah akan telah memelihara semua kehidupan manusia. Nah, ini merupakan salah satu dasar hukum bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai hambanya untuk memelihara diri kita dan orang lain. Nah, salah satunya tadi yaitu dengan imunisasi. Nah, dengan catatan bahan yang digunakan dalam vaksin imunisasi adalah bahan yang suci lagi halal. Nah, sebagaimana yang diterangkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, kecuali dalam 3 kondisi yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian ada pula hadis Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Abu Khuzamah dari ayahnya diriwayatkan bahwa ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang ruqyah yang kami gunakan sebagai obat dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan. Nah, apakah berarti kami menolak takdir Allah? Nah, Nabi berkata, hal itu adalah takdir Allah. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Nah, jadi dalam hadis ini dapat kita pahami dan kita tarik kesimpulan bahwa memelihara diri dengan cara melakukan vaksin imunisasi itu boleh. Nah, sebagaimana yang terdapat dalam hadis tadi bahwa penangkal yang digunakan sebagai pemelihara badan bukanlah menolak takdir Allah, nah melainkan itu merupakan takdir Allah, yang mana kita sebagai umat yang beragama Islam sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi kita tahu juga bahwa lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati atau menghilangkan. Nah, jadi vaksin imunisasi bukanlah suatu hal yang mendahului takdir Allah. Dan selama belum ditemukannya bahan vaksin yang halal atau suci. Nah, kemudian adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Nah, selanjutnya itu wajib vaksin imunisasi ketika seorang terancam jiwanya jika tidak melakukan vaksin imunisasi. Nah, jadi dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, nah berdasarkan pertimbangan para ahli yang dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib. Nah, yang keenam yaitu haram hukumnya melakukan vaksin imunisasi jika menimbulkan dampak membahayakan atau darar. Nah, jadi imunisasi tidak boleh dilakukan jika sudah dipertimbangkan oleh para ahli yang dipercaya. Kalaunya seseorang itu melakukan vaksin imunisasi akan menimbulkan dampak yang membahayakan pada dirinya. Nah, maka vaksin imunisasi tadi tidak boleh disuntikan kepada seseorang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu dasar hukum yang menjadi sandaran Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwanya, yaitu salah satunya Quran Surah Al-Maidah ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, yang artinya barang siapa yang menghidupkan seseorang maka dia bagaikan menghidupkan manusia semuanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Nah, jadi di dalam ayat tersebut dapat kita pahami bahwa siapa yang menjaga kehidupan seorang manusia, dia seolah akan telah memelihara semua kehidupan manusia. Nah, ini merupakan salah satu dasar hukum bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai hambanya untuk memelihara diri kita dan orang lain. Nah, salah satunya tadi yaitu dengan imunisasi. Nah, dengan catatan bahan yang digunakan dalam vaksin imunisasi adalah bahan yang suci lagi halal. Nah, sebagaimana yang diterangkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, kecuali dalam 3 kondisi yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian ada pula hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Abu Khuzamah dari ayahnya diriwayatkan bahwa ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang ruqyah yang kami gunakan sebagai obat dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan. Nah, apakah berarti kami menolak takdir Allah? Nah, Nabi berkata, hal itu adalah takdir Allah. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Nah, jadi dalam hadis ini dapat kita pahami dan kita tarik kesimpulan bahwa memelihara diri dengan cara melakukan vaksin imunisasi itu boleh. Nah, sebagaimana yang terdapat dalam hadis tadi bahwa penangkal yang digunakan sebagai pemelihara badan bukanlah menolak takdir Allah, nah melainkan itu merupakan takdir Allah, yang mana kita sebagai umat yang beragama Islam sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi
kita tahu juga bahwa lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati atau menghilangkan. Nah, jadi vaksin imunisasi bukanlah suatu hal yang mendahului takdir Allah. Menghidupkan manusia semuanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Nah, jadi di dalam ayat tersebut dapat kita pahami bahwa siapa yang menjaga kehidupan seorang manusia, dia seolah akan telah memelihara semua kehidupan manusia. Nah, ini merupakan salah satu dasar hukum bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai hambanya untuk memelihara diri kita dan orang lain. Nah, salah satunya tadi yaitu dengan imunisasi. Nah, dengan catatan bahan yang digunakan dalam vaksin imunisasi adalah bahan yang suci lagi halal. Nah, sebagaimana yang diterangkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, kecuali dalam 3 kondisi yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian ada pula hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Abu Khuzamah dari ayahnya diriwayatkan bahwa ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang ruqyah yang kami gunakan sebagai obat dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan. Nah, apakah berarti kami menolak takdir Allah? Nah, Nabi berkata, hal itu adalah takdir Allah. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Nah, jadi dalam hadis ini dapat kita pahami dan kita tarik kesimpulan bahwa memelihara diri dengan cara melakukan vaksin imunisasi itu boleh. Nah, sebagaimana yang terdapat dalam hadis tadi bahwa penangkal yang digunakan sebagai pemelihara badan bukanlah menolak takdir Allah, nah melainkan itu merupakan takdir Allah, yang mana kita sebagai umat yang beragama Islam sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi kita tahu juga bahwa lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati atau menghilangkan. Nah, jadi vaksin imunisasi bukanlah suatu hal yang mendahului takdir Allah. Kecuali dalam 3 kondisi yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian ada pula hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Abu Khuzamah dari ayahnya diriwayatkan bahwa ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang ruqyah yang kami gunakan sebagai obat dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan. Nah, apakah berarti kami menolak takdir Allah? Nah, Nabi berkata, hal itu adalah takdir Allah. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Nah, jadi dalam hadis ini dapat kita pahami dan kita tarik kesimpulan bahwa memelihara diri dengan cara melakukan vaksin imunisasi itu boleh. Nah, sebagaimana yang terdapat dalam hadis tadi bahwa penangkal yang digunakan sebagai pemelihara badan bukanlah menolak takdir Allah, nah melainkan itu merupakan takdir Allah, yang mana kita sebagai umat yang beragama Islam sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi kita tahu juga bahwa lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati atau menghilangkan. Nah, jadi vaksin imunisasi bukanlah suatu hal yang mendahului takdir Allah. Nah, apakah berarti kami menolak takdir Allah? Nah, Nabi berkata, hal itu adalah takdir Allah. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Nah, jadi dalam hadis ini dapat kita pahami dan kita tarik kesimpulan bahwa memelihara diri dengan cara melakukan vaksin imunisasi itu boleh. Nah, sebagaimana yang terdapat dalam hadis tadi bahwa penangkal yang digunakan sebagai pemelihara badan bukanlah menolak takdir Allah, nah melainkan itu merupakan takdir Allah, yang mana kita sebagai umat yang beragama Islam sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi kita tahu juga bahwa lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati atau menghilangkan. Nah, jadi vaksin imunisasi bukanlah suatu hal yang mendahului takdir Allah. Boleh. Nah, sebagaimana yang terdapat dalam hadis tadi bahwa penangkal yang digunakan sebagai pemelihara badan bukanlah menolak takdir Allah, nah melainkan itu merupakan takdir Allah, yang mana kita sebagai umat yang beragama Islam sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi
kita tahu juga bahwa lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati atau menghilangkan. Nah, jadi vaksin imunisasi bukanlah suatu hal yang mendahului takdir Allah. Kita sebagai umat yang beragama Islam sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi kita tahu juga bahwa lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati atau menghilangkan. Nah, jadi vaksin imunisasi bukanlah suatu hal yang mendahului takdir Allah. Juga bahwa lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati atau menghilangkan. Nah, jadi vaksin imunisasi bukanlah suatu hal yang mendahului takdir Allah. Nah, jadi vaksin imunisasi bukanlah suatu hal yang mendahului takdir Allah. Bukanlah suatu hal yang mendahului takdir Allah. Mendahului takdir Allah. Selanjutnya kaidah fikih. Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna, maka perbuatan tersebut hukumnya wajib. Mencegah lebih utama daripada menghilangkan. Selanjutnya daror atau bahaya harus dicegah sedapat mungkin. Maksud dari daror atau bahaya di atas, imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya menimbulkan dampak yang membahayakan yang disebut daror tadi. Selanjutnya kondisi hajat menepati kondisi darurat. Maksud di sini adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang. Selanjutnya, darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Maksud di sini ialah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi akan mengancam jiwa manusia. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kebutuhannya. Selanjutnya ada pendapat ulama, pendapat dari Muhammad Al-Khatib Al-Syarbaini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya. Kemudian sedikit tambahan mengenai pendapat di atas. Imunisasi dengan vaksin yang haram atau najis tidak dibolehkan kecuali 1. Digunakan pada kondisi darurat atau ada hajat tadi. Yang kedua, belum ditemukan bahaya vaksin yang halal dan suci. Yang ketiga, adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Dan dalam hal ini, jika seseorang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, maka imunisasi hukumnya wajib. Mungkin itu tambahan sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kondisi hajat menepati kondisi darurat. Maksud di sini adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang. Selanjutnya, darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Maksud di sini ialah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi akan mengancam jiwa manusia. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kebutuhannya. Selanjutnya ada pendapat ulama, pendapat dari Muhammad Al-Khatib Al-Syarbaini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya. Kemudian sedikit tambahan mengenai pendapat di atas. Imunisasi dengan vaksin yang haram atau najis tidak dibolehkan kecuali 1. Digunakan pada kondisi darurat atau ada hajat tadi. Yang kedua, belum ditemukan bahaya vaksin yang halal dan suci. Yang ketiga, adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Dan dalam hal ini, jika seseorang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, maka imunisasi hukumnya wajib. Mungkin itu tambahan sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia. Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kebutuhannya. Selanjutnya ada pendapat ulama, pendapat dari Muhammad Al-Khatib
Al-Syarbaini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya. Kemudian sedikit tambahan mengenai pendapat di atas. Imunisasi dengan vaksin yang haram atau najis tidak dibolehkan kecuali 1. Digunakan pada kondisi darurat atau ada hajat tadi. Yang kedua, belum ditemukan bahaya vaksin yang halal dan suci. Yang ketiga, adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Dan dalam hal ini, jika seseorang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, maka imunisasi hukumnya wajib. Mungkin itu tambahan sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya. Kemudian sedikit tambahan mengenai pendapat di atas. Imunisasi dengan vaksin yang haram atau najis tidak dibolehkan kecuali 1. Digunakan pada kondisi darurat atau ada hajat tadi. Yang kedua, belum ditemukan bahaya vaksin yang halal dan suci. Yang ketiga, adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Dan dalam hal ini, jika seseorang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, maka imunisasi hukumnya wajib. Mungkin itu tambahan sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imunisasi dengan vaksin yang haram atau najis tidak dibolehkan kecuali 1. Digunakan pada kondisi darurat atau ada hajat tadi. Yang kedua, belum ditemukan bahaya vaksin yang halal dan suci. Yang ketiga, adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Dan dalam hal ini, jika seseorang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, maka imunisasi hukumnya wajib. Mungkin itu tambahan sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, belum ditemukan bahaya vaksin yang halal dan suci. Yang ketiga, adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Dan dalam hal ini, jika seseorang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, maka imunisasi hukumnya wajib. Mungkin itu tambahan sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Dan dalam hal ini, jika seseorang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, maka imunisasi hukumnya wajib. Mungkin itu tambahan sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini, jika seseorang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, maka imunisasi hukumnya wajib. Mungkin itu tambahan sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit berat atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, maka imunisasi hukumnya wajib. Mungkin itu tambahan sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengancam jiwa, maka imunisasi hukumnya wajib. Mungkin itu tambahan sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya wajib. Mungkin itu tambahan sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih pada kawan-kawan yang sudah menyampaikan tentang imunisasi ya. Jadi baru kita lihat dulu imunisasi itu apa. Jadi kalau Anda kawan-kawan itu nanti ditanya di masyarakat mengenai model-model imunisasi di anak, bayi atau sebagainya, lihat dulu polanya, yaitu upaya preventif agar tidak terkena penyakit. Ini loh kata kuncinya ya. Jadi bukan berarti langsung saja kita
katakan haram di halal, tidak, tapi lihat dulu. Nah, makanya dalam istilah ilmu itu ada istilah menimbang ya. Nanti kalau kawan-kawan nanti menemukan kasus masalah fikih juga, penimbangannya apa, dasar hukum menimbangnya apa, nanti juga itu akan disampaikan di tugas akhir mengenai bagaimana cara menimbang masalah yang akan Anda angkat nantinya ya untuk pribadi ya. Kalau ini kan tugas kelompok menjadi UTS, nanti ada tugas akhir yang menjadi UAS manakala itu sudah selesai di pertemuan terakhir nanti ya. Nah, ada pertama dulu menimbangnya adalah ada pola-pola menjaga kesehatan, kemudian tidak terjangkit penyakit, atau dengan cara berobat kembali nanti kalau misalnya sakit lagi. Ya. Yang kemudian kedua bahwa ini tujuannya untuk mencegah penyakit ya, menular. Yang ketiga mungkin ada pemahaman yang karena ragu-ragu kehalalan. Nah, jadi ada kasus preventif dulu, kemudian menjaga konteks kehalalannya, hukumnya. Yang ketiga apa? Yang kedua ada manfaatnya, lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Yang ketiga ada pola halal atau tidak. Nah, baru itulah dasar hukum kalau kawan-kawan nanti ada beberapa pertanyaan kepada orang lain atau orang lain bertanya kepada pian ya. Nah, dari itu sudah disebutkan oleh kawan-kawan pian bahwa tidak ada orang menginginkan kita itu menyebabkan orang lain jadi binasa atau menjadi orang lain menjadi hal-hal yang sifatnya negatif ya atau menularkan yang tidak baik. Begitu juga dengan dalil yang tidak bolehlah engkau bunuh dirimu sendiri atau merusak dirimu sendiri. Dan konteks yang ketiga adalah carilah makanan yang halal. Artinya kita berusaha mencari imunisasi atau vaksin atau imunisasi sejenisnya itu yang benar-benar halal atau yakin halalnya ya. Kemudian yang ketiga berusahalah untuk menjaga keturunan agar jangan sampai mereka menjadi sebuah hal-hal yang membawa mudarat kepada orang lain atau sejenisnya ya. Paman turun kayak bagian walaan paling ada juga konteksnya karena ada masalah ayat-ayat tentang bagaimana dengan dalil-dalil yang mudarat ya. Kemudian imunisasi juga digunakan dalil Al-Quran, hadis yang digunakan adalah Allah SWT menurunkan satu penyakit tentu menurunkan juga obatnya. Jadi kita berusaha berobat ya. Jadi bukan hanya pasrah, apalagi dengan konteks dosakin lah, kembalikan pada Allah aja yang penting saya sehat, kadang ada serah Allah maulah kayak itu. Maulah kayak itu, mau makan lapar parut makan aja juga. Maulah kayak itu, harusnya belinya kayak itu, makan pun kayak itu juga serah Allah, kanyang-kanyang kada-kada. Harus jelas ya, jangan galau. Oke, yang kedua berobatlah. Ini ada konteksnya berobatlah. Ya. Kemudian jangan sampai berobat dengan yang sifatnya haram. Nah, ini dalil yang utama. Berobatlah, tapi jangan berobat yang haram. Artinya, tapi kan Pak terpaksa Pak. Nanti ada juga konteks terpaksa dalam kaidah fikih. Darurat atau qadur bikadriha boleh mengatakan darurat, tapi didasarkan dengan dasar batasannya ya, tidak asal kehendak dengan mengatakan darurat tidak ya. Ini hadisnya ya. Jadi kalau kawan-kawan bacakan hadis itu boleh ringkasannya, boleh juga nanti bisa juga nanti membuat karakter lah istilahnya, membuat karakter misalnya hadisnya ini tentang apa ya. Misalnya la darara wa dirara di hadisnya tentang apa gitu ya. Kemudian ini sudah dibahas. Nah, kaidah fikih malayatimul wajibu illa bi wa wajibun. Ini juga banyak sekali kaidah fikih tadi tidak dibuat ya. Sayangnya bagi kawan-kawan yang ingin mendengar kaidah fikih juga perlu. Jadi mungkin kawan-kawan satu kali penjelasan itu hampir 15 sampai 20 menit lah ya penjelasannya, supaya kawan-kawan itu menyampaikannya maksimal, kawan-kawan yang mendengar pun maksimal juga ya. Nah, kenapa saya tidak masukkan ini ke WhatsApp group sebagai voice note? Pertama, khawatir tidak bisa membedakan mana voice note, mana teksnya ya. Maka saya berusaha maksimal supaya kawan-kawan bisa memanfaatkan media online ini ya. Kalau saya menggunakan media Gmeet makin besar lagi ya. Jadi jalan tengahnya adalah menggunakan media YouTube saja ya, supaya memudahkan kawan-kawan belajar. Dan nextnya kelompok selanjutnya yang mungkin kelompok 7 kali ya, 7, 8, 9 atau kelompok selanjutnya itu kalau bisa nanti buatlah PPT plus dengan voice-nya. Jadi satu kali kirim aja. Kalau belum pernah bisa, nanti saya coba bikinkan videonya ya, mungkin untuk memudahkan. Tapi kalau sudah bisa bikin aja. Jadi ketika pian buka PowerPoint,
di HP pin itu paling atas ya, di atas itu paling atas garisnya ada yang namanya di sini apa ya, punya saya ini ada perekaman layar namanya ya, perekaman layar. Jadi kalau direkam layarnya dia akan merekam ya, dia akan merekam layar dan bisa dipakai dan jadi suara aja dan plus dengan eh, PowerPoint-nya. Tapi jika tidak ada enggak apa-apa, boleh saja gunakan merekam dengan PowerPoint juga ada. Kalau nggak salah tuh ada PowerPoint yang merekam beserta dengan suaranya. Jadi ketika Anda save itu sudah jadi JPG atau menjadi MPEG ya. Tapi kalau memang berat juga, ya tidak apalah seperti ini. Tapi kalau bagusnya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ketika saya menggabungkan semua video, itu gampang untuk didengarkan kawan-kawan. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin kebetulan kuota ada bermasalah atau PDF materi yang tidak sempurna, mohon maaf juga, saya juga tidak bisa memberikan apa-apa lagi, kecuali mintalah sama Allah untuk memudahkan segala urusannya ya. Berusaha saja kalau memang misalnya kuota dan sebagainya. Saya juga kadang berpikir, kayak apa ini belajar 1,5 jam, pembelajarannya menggunakan daring ya atau online. Sementara kalau menggunakan voice note, mendengarkan sambil beraba, sambil guring, sambil apa-apa udah jelas ya. Jadi esensi belajar hilang, seperti contoh-contoh dahulu. Maka pada saat pengalaman saya pikir, entah kemarin mata kuliah saya yang ada kaidah fikih itu apakah sudah dihafal dengan benar atau tidak, saya juga kurang paham ya. Tapi ketika ujian banyak juga yang gagal di bidang hafalan kaidah fikihnya, bagaimana implementasi kaidah fikihnya, bagaimana cara penggunaan kaidah fikihnya. Nah, mungkin Allah alam apa yang saya juga bingung di mana kekeliruan itu, maka supaya jangan terjadi kembali maka perlu kita lihat juga teksnya ya. Teksnya ini seperti ini. Nah, al-amru bisyai amrun biwasaidihi. Ini kan kaidah fikih nih. Kalau Anda hafal kaidah fikih ini, Anda bisa menjawab kasus berbagai macam nih. Ya. Kaidah fikih ini jangan Anda pakai untuk menjawab kasus-kasus di masyarakat ya. Makanya masalah fikih itu saya ambil dari fatwa MUI supaya kawan-kawan belajar ya. Kenapa? Karena fatwa MUI, fatwa Muhammadiyah atau bahasa masail NU itu referensinya lengkap ya, referensi lengkap. Boleh dulu pernah saya ambil beberapa buku kitab-kitab fikih kontemporer, saya ambil situ kasusnya apa, dalilnya apa, tapi itu terlalu cepat ya. Tidak ada penjelasan kenapa jadi kayak ini, kenapa jadi sebenarnya. Tapi kalau demo ini ada putusan kaidah fikih malah itu wajib lagi apa wajib. Anda pernah belajar ini, Anda pernah menghafal ini. Tapi Anda pernah juga ingat bagaimana implementasinya. Allah alam sekarang apakah masih ingat atau kurang ingat atau hilang. Maka mintalah kepada Allah, bermohon pada Allah untuk mengingatkan kembali atau dapat mengingat kembali materi yang pernah diajarkan atau disampaikan. Nah, itulah plus minusnya yang voice note saja ya, atau menggunakan WA group ya. Dan esensi belajar niatnya hilang. Ya, sambil mendengarkan sambil di jalan misalnya ya kan. Udah benar tuh. Belajar sambil makan juga udah benar. Belajar sambil terbuka aurat misalnya. Jangan juga ya. Belajar itu benar-benar mengharap ridho Allah, kemudian belajar kalau bisa sih ambil air wudhu supaya benar-benar murni dalam belajar karena Allah Subhanahu wa taala ya. Masalah belum paham nanti Allah pahamkan. Masih belum paham, belum hafal nanti Allah hafalkan. Itu insya Allah bantuan daripada berkah dari belajar. Tapi kalau sambil jalan, sambil makan, sambil mengerjakan hal-hal yang lain, maka ini menghilangkan esensi dari berkah itu sendiri ya. Diusahakan saja waktunya. Waktunya kan lama ya. Waktunya lama untuk belajar. Dan kalau misalnya memang tidak ada kuota untuk belajar sampai sekarang, saya akan bantu saja. Saya akan tetap buka untuk absensi itu sampai sore ya. Artinya boleh saja Pak Ulum minta izin Pak, Anda bisa mendengarkan hari ini karena Ulum ada kegiatan dulu, tidak apa-apa ya. Yang penting kepada. Kemudian nanti lanjutkan sore, kalau sempat juga sore, malam, yang penting belajar ya. Karena belajar itu tidak mengenal waktu ya. Meskipun esensi kita, Anda wajib komentar di bawah supaya menunjukkan bahwa Anda hadir selama perkuliahan. Karena saya bisa lihat berapa orang-orang yang hadir di jam yang sudah ditentukan ya. Di luar jam itu berarti Anda di luar pembelajaran ya. Kan kelihatan untuk komentar jam berapa ya kan. Kalau gitu Pak lu komentar aja. Tapi kan kelihatan siapa yang online di jam itu ya, karena kan primernya kelihatan. Nah, ketatnya pengbak ada, artinya kalau memang Anda ada sempat juga simpan aja nanti. Misalnya di jam berapa Anda mau belajar silahkan ya. Tapi ahsannya di jam pembelajaran kita ya. Misalnya dari jam 11 sampai jam 1, terserah pian sih, mau jam 11 atau jam 1 ya. Tapi saya akan upload di jam 1 saja, supaya habis zuhur pas ya. Karena kalau jam 11.30 itu nanggung, bentar lagi zuhur ya. Kalau ini kan habis zuhur, sudah tenang, makan sudah juga, kanyang juga, guring aja lagi. Guring aja lagi ya, baik. Kasus terakhir, janganlah sampai berobat dengan hal-hal yang najis, jangan mengajar yang haram. Kalaupun memang ada yang haramnya, maka carilah yang ada halalnya dulu.
Ini kalimatnya jika tidak ada yang menggantikannya. Ini kata kuncinya di sini ya. Nah, maka berdasarkan pola-pola itu, ini perlu nih sebenarnya kalau hafalannya simpel ya. Misalnya dalam kitab Mughni Muhtaj, ini ada 5 jilid apa 6 jilid dulu ya. Fikihnya menyebutkan jika tidak ada benda suci yang sifatnya mengobati itu boleh menggunakan benda yang najis, tapi polanya hanya sekedarnya saja. Ya. Begitu juga dengan ahli. Nah, ini penting nih tadi tidak jelaskan ya, kawan-kawan tidak menjelaskan. Ahli dari pakar kedokteran yang menyebutkan, maksudnya di PPT-nya ya, bahwa produksi vaksin itu halal, konteksnya bagus untuk imunisasi anak, gitu ya. Jawabannya dengan bertawakal pada Allah SWT. Ini yang ngarannya harap ya. Jadi kita dalam menjawab masalah materi itu, Bismillah ya Allah, bantu ulun menjawabkan materi di masyarakat, yang mudah-mudahan ulun kau menjawab sesuai dengan apa yang ulun miliki dalam kajian fikih dan usul fikihnya. Dengan tawakal pada Allah pian jawab. Insya Allah Pak, ada apa-apa pian kalau pian berhutang di bulan puasa, kemudian ingin bayar qadaan, silakan pian qada. Kada apa-apa kada berturut-turut. Dan kada apa-apa juga kalau misalnya mengerjakannya di hari Jumat, karena yang pian qada itu adalah qada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Nah, itu caranya kita kembalikan kepada Allah. Wallahu taala alam. Itu supaya khawatir kalau fatwa yang kita sampaikan atau taklid yang kita pernah dengar kita sampaikan ke masyarakat agak sedikit keliru gitu ya. Tapi mudah-mudahan secara ijtihad kita sudah mencari dalil dari data yang lain sehingga kita jawabkan bahwa pian Pak tidak apa-apa untuk puasa di bulan lain selama bukan hari-hari yang diharamkan gitu ya. Nah, maka konteksnya ini kekebalan, kemudian vaksin berupa antigen yang diterjemahkan, kemudian 2016 ya, sudah ada istilah vaksin antigen ya. Saya juga baru tahu karena istilah kedokteran nih. Saya pikir antigen itu di akhir-akhir yang ini aja pas ketika ada COVID dan sebagainya. Ternyata sudah ada ya. Istilah antigen berupa. Jadi kan sekarang lagi rame antigen dari Allah. Dan saya juga baru. Ternyata antigen sudah lama. Antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan gitu. Kemudian dalil yang ketiga adalah darurat. Ini sudah darurat tidak ada bisa lagi. Kemudian al-hajat, karena kebutuhan masyarakat. Al-hajiyah dalam konteks maqasidus syari itu adalah sesuatu kebutuhan yang mengharuskan saja. Keterdesakan nih, mengharuskan saja. Ya. Oke, maka kesimpulannya imunisasi masih boleh. Jadi kalau ada yang bertakun, bolehkah imunisasi Pak untuk anak ulun? Nah, jawabannya diperbolehkan karena vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Vaksin imunisasi yang berbahaya haram, tentu saja hukumnya haram. Tetap haram jika vaksinnya haram ya. Kecuali tidak ada lagi. Ini dalilnya tidak ada lagi. Tapi dari jawaban para ahli narasumber imunisasi halal, ini sudah benar mengatakan bagus saja, tidak apa-apa ya. Ini vaksin anak ya, bukan vaksin yang COVID ya. COVID ada lagi nanti. Baik, terima kasih atas atensi kawan-kawan. Mungkin ini agak sedikit lama pembelajaran hari ini, 1 jam setengah. Ya. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.